Gajah Mada adalah sosok Mahapatih paling berpengaruh dalam perjalanan panjang kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Dia dikenal sebagai sosok patih perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Gajah Mada dalam masa kejayaan Majapahit adalah penyatuan wilayah Nusantara seperti yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Gajah Mada lahir di Pandaan, sebuah kota kecil yang sedang berkembang di lereng Gunung Welirang Arjuna. Ayah Gajah Mada bernama Gajah Pagon, yang mengikuti Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Dalam kitab Pararaton, Gajah Pagon disebut sebagai anak dari selir Raja Kertanegara. Saat itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa di desa Pandaan. Gajah Pagon kemudian menikah dengan putri kepala desa tersebut dan akhirnya memiliki anak yaitu bernama Gajah Mada yang kemudian mengabdi kepada Majapahit. Gajah Mada juga memiliki kakek yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana Tunggadewi adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Menurut mitologi Hindu, kata gajah dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggangan dari Dewa Indra. Sedangkan Mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Nama Gajah Mada ditafsirkan ke dalam dua arti, yaitu sebagai wahana raja atau pelaksana perintah-perintah raja, dan sebagai orang yang seakan-akan mabuk apabila menghadapi berbagai rintangan yang menghambatnya. Gajah Mada memiliki julukan lain, yaitu Ragian Mahapatih Jirnodara, yang mungkin hanya dianggap sebagai gelar saja, namun dapat pula dianggap sebagai nama aslinya. Adapun Jirnodara sendiri memiliki arti membangun sesuatu yang baru. Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit dengan menjadi seorang bekel, kepala pasukan Bayangkara atau pengawal raja. Pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Menurut Pararaton, saat menjadi komandan pasukan khusus Bayangkara, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dan membawanya lari ke desa Badander, serta berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti. Dan sebagai balas jasa, Jayanegara mengangkat Gajah Mada untuk menjadi seorang patih di Kahuripan pada tahun 1319 sampai 1321 untuk mendampingi Tribuana Tunggadewi. Namun 2 tahun kemudian dia diangkat menjadi patih untuk menggantikan Arya Tilam yang mengundurkan diri sebagai patih di Dahak atau Kediri. Setelah Jayanegara mangkat pada 1329, Arya Tadah atau Empu Kewes selaku patih Majapahit ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Dia mengajukan pengunduran diri kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara. Empu Kewes kemudian mengundurkan diri karena merasa dirinya sudah sepuh dan sakit-sakitan. Dia kemudian menunjuk Gajah Mada yang pada saat itu menjadi seorang patih di Kediri untuk menggantikannya. Namun Gajah Mada tidak langsung menyetujuinya karena ingin memberikan sebuah jasa terlebih dahulu terhadap Majapahit dengan cara menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1334, dia diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi atau Perdana Menteri yang secara resmi untuk menggantikan Empu Kewes.
yang telah pensiun sejak 1329. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan yang dikemukakan pada upacara pengangkatannya menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1334. Saat itu Majapahit diperintah oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sumpah Palapa kemungkinan terinspirasi dari gagasan politik Dwipantra Mandala dari kakeknya, yaitu Kertanegara. Isi Sumpah Palapa tersebut ditemukan dalam teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi, lamun humus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring paham, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Adapun arti dari sumpah tersebut yaitu, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, baru aku akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah aku akan melepaskan puasa. Adapun arti dari nama-nama tempat yang disebutkan dalam Sumpah Palapa tersebut adalah Gurun atau Pulau Lombok, Seram, Nusa Tenggara Barat, Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaysia, Dompo atau Pulau Bali, Sunda, Kerajaan Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumasik atau yang dikenal sekarang Singapura. Meskipun banyak orang ragu akan sumpah yang dia ucapkan, tetapi dia hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yaitu antara tahun 1336 sampai tahun 1357. Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dibantu oleh Laksamana Nala dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabumi atau Sumatera pada tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik, dan Semenanjung Malaya. Selanjutnya Gajah Mada bersama Arya Damar pada tahun 1343 menaklukkan Bedahulu yang ada di Bali, kemudian Lombok, dan sejumlah negeri di Kalimantan, seperti Kapuas, Katingan, Sambit, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kedawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Hulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutai, dan Malano. Pada masa pemerintahan Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, Gajah Mada adalah Mahapatih yang mengantarkan kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk jugalah karir Gajah Mada semakin memuncak. Dia terus melakukan penaklukan di wilayah timur sampai pada tahun 1357, seperti Logadah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayun, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Saparua, Solor, Bima, Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo. Namun kegemilangan Gajah Mada pun meredup ketika terjadinya Perang Bubat pada tahun 1357. Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka
atau tahun 1357 Masehi pada abad ke-13, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Perang itu terjadi akibat perselisihan antara Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Desa Pesanggerahan Bubat. Akibat tidak seimbangnya antara pasukan Majapahit dengan pasukan Kerajaan Sunda yang mengakibatkan hampir seluruh rombongan Kerajaan Sunda tewas, termasuk Raja Sunda dan sang putri Dyah Pitaloka. Peristiwa yang penuh kemalangan ini menandai turunnya karir Gajah Mada, karena Hayam Wuruk kemudian menganugerahinya tanah perdikan di Madakapura, yang sekarang tempat tersebut disebut Probolinggo. Meski tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun. Tanah Madakaripura letaknya jauh dari ibu kota Majapahit. Gajah Mada pun mangkat pada tahun 1364 dan setelah itu meninggal karena sakit. Dengan meninggalnya Gajah Mada, kebesaran Majapahit pun kian surut. Itulah penjelasan singkat mengenai asal-usul dan riwayat karir Gajah Mada, tokoh yang menginisiasi penyatuan pulau-pulau di Nusantara di dalam satu bendera, yaitu Majapahit.